kejadian horor di mana di hotelnya itu penuh dengan sesajen katanya. Iya bener. Ada di lorong-lorong hotel? Di setiap kamar, di depan setiap kamar. Pintu kan kebuka nih, di lantai 4. Ting, kebuka, sepi. Sunyi, bahkan suara binatang nggak ada, suara angin nggak ada, itu sunyi. Aku melangkahkan kakiku keluar dari lift, tiba-tiba netes tuh darah. Kayak ngucur gitu loh, ngucur terus. Dan itu di 2 hidung loh, kanan kiri. Bukan cuma salah satu hidung, itu kanan kiri ngucur terus. Tiba-tiba ya, tangannya kayak di film, beneran, serius kayak di film. Kayak patah. Terus nggak lama, badannya dia itu ketekuk kebalik ke belakang. Aku kan masih membeku ya, kayak matung banget, speechless dong. Wah. Duh, serem banget ya malam Jumat kali ini ya. Hawa-hawanya beda, apalagi kemarin ada yang bilang lihat penampakan tuyul. Wow. Siapa yang sering nginep di hotel? Pernah nggak kalian dapet hotel yang harganya murah, tahu-tahu serem banget hotelnya? Gue pernah tuh kejadian waktu itu, sebenarnya harganya nggak murah-murah amat, tapi reviewnya tuh bagus waktu gue lagi nginep di Bali. Nah, pas gue masuk ke hotelnya, lorongnya gelap banget, nggak ada yang nginep. Wah, itu bener-bener auranya menurut gue ya, serem banget. Sampai akhirnya gue keluar dari hotel, gue pindah hotel lain. Nah, hari ini viral nih kejadian nginep di hotel horor. 20 juta views di TikTok. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Wil. Halo Bang Fajar. Jauh-jauh dari Salatiga nih. Yes. Viral lagi, kayaknya nggak bosen-bosen nih viral di TikTok. Jadi nggak enak aku. Kejadian horor di mana di hotelnya itu penuh dengan sesajen katanya. Iya bener. Ada di lorong-lorong hotel. Di setiap kamar, di depan setiap kamar. Padahal nih hotelnya di Bandung. Yep. Nah kemarin kan banyak yang request tuh pas gue live sama si Jaeng ya, supaya Jaeng ditampilin. Nah ini langsung gue tampilin. Biar lo nggak nganggur, coba lu tanya dah. Ada sesajen itu di hotel. Apa? Sesajen di hotel. Buat apa? Sesajen. Iya. Nggak tahu sih buat apanya, tapi biasanya sih kayak buat pakan gitu. Oh pakan. Bukan itu, ada juga itu yang kayak buat kayak pewangi gitu ya? Kan ada tuh yang kayak wangi-wangi bunga gitu. Iya, ini sesajennya tuh ditaruh di gelas kecil, ya dupa ditaruh di gelas kecil, terus di samping-sampingnya tuh ada sesajennya gitu, ada kembang-kembangan dan lain-lain, ada kemenyan. Itu nggak komplain ke itu atau punya pemilik hotel ya? Enggak sih, cuman aku sempat nanya ke resepsionis, kok banyak dupa, aku bilang gitu, katanya buat wangi-wangian. Berarti emang semua pikiran aku sama atau pihak hotelnya. Sosok yang dilihat tuh sosok apa Mbak Wil saat itu? Cewek cantik banget. Kayak tapi gimana? Auranya terlalu jahat. Parah lu. Parah. Gak apa-apa. Oke, kayak gimana cerita pada kali ini? Langsung aja, berikut adalah ceritanya. Emang boleh pakai jam tangan kanan kiri gitu? Kalau Hotman Paris kan cincinnya, kalau kita jam aja nggak apa-apa ya nggak? Untuk menghargai waktu. Asik. Langsung aja kita mulai, mau ikut nggak? Na 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 na. Ya Mbak Wil, cerita awalnya kayak gimana? Awalnya itu di bulan Februari tahun 2020, sebelum COVID, lagi-lagi, aku tuh dimintain tolong sama kakakku untuk, jadi kakakku tuh kerja di Bandung. Terus dia itu kakinya tuh kena alergi gitulah, sampai kayak ada koreng gitu yang harus dipotong, diangkat gitu. Bukan kakinya ya, kulitnya ya.
Terus karena dia sendirian, jadi dia minta tolong mama untuk temenin di sana. Nah, karena mamaku tuh nggak pernah yang bener-bener jalan jauh sendirian, akhirnya minta tolong aku untuk nemenin. Terus ya udah aku anterin mama ke Bandung. Sampai di Bandung itu kami sempat nginep di tempat saudara dulu semalam, karena kan sebelum operasi kakakku harus kayak check up apa sih, tensi, apa gula dan lain-lain gitu kan, hasil labnya kan 24 jam, jadi sempat nginep dulu semalam. Nah, hari kedua itu sudah diputuskan bahwa dia harus operasi pada hari itu. Jadi mamaku sama kakakku, mereka berdua langsung ke rumah sakit dan aku ngurus per bagian hotel nih. Kebetulan rumah sakit sama hotelnya tuh deketan, hampir berhadapan-hadapan gitu, seberangan. Jadi aku ke hotel ngurus check-in, terus naruh barang, terus aku nyusul ke rumah sakit. Karena kan sebetulnya tuh aku tuh nggak suka gitu loh terlalu lama di rumah sakit, karena kadang suka penampakannya tuh yang aneh-aneh nggak jelas gitu. Jadi aku nggak mau terlalu lama di situ. Aku cuman nemenin itu cuman sampai kakakku keluar dari ruang operasi doang. Apalagi kalau lewat lorong tuh di rumah sakit tuh. Iya, itu kalau udah lorong, aduh. Kenapa ya? Padahal sepi tapi kita ngerasa kayak ramai Kayak ramai gitu. ya, justru karena lorong itu nggak sih? Lurus gitu kayak nggak tahu deh kenapa sih rumah sakit. Nah itu setelah kakakku selesai tindakan, itu sekitar jam 5:30, menjelang maghrib pokoknya sekitar 5:30. Terus aku udah sumpek, nggak mau deh aku di rumah sakit terlalu lama. Terus akhirnya aku bilang sama mamaku, udah aku balik ke hotel ya, aku mau istirahat juga, capek kan. Hotelnya itu tuh bukan hotel besar, tapi juga bukan hotel kecil. Terus dia tuh modelnya kayak Bali gitu loh, vibes-nya tuh Bali banget. Jadi tanaman itu banyak banget, terus ada banyak kain yang putih hitam itu loh, itu yang dilingkarin di pilar-pilarnya gitu. Nah, model hotelnya itu kalau nggak salah itu total ada 6 atau 8 lantai gitu kalau nggak salah. Masuk tuh turun begini, terus langsung area parkir. Setelah area parkir baru naik, di atasnya tuh ada lobby. Pas aku nyampe situ sebetulnya aku tuh udah agak nggak enak gitu, karena hawanya tuh beda. Auranya tuh beda, hotel itu auranya beda. Padahal itu hotel lagi direnovasi, which is ada banyak tukang di situ. Aku masuk ke dalam lift, terus aku baru ngeh kalau kok aneh ya. Biasanya bangunan tinggi itu mereka akan menghilangkan lantai 4. Jadi kalau misalnya di kayak hotel, apartemen, atau di mall gitu, biasanya itu rata-rata nggak ada lantai 4-nya. Lantai 4 biasanya diganti ya ke 3A, 3B atau langsung 5. Nah di hotel itu ada lantai 4-nya, dan apesnya aku dapat kamar di lantai 4 itu. Itu apes dalam setahun tuh udah diambil semua di hari itu. Itu ya waktu aku masuk ke dalam lift, karena kan aku habis dari rumah sakit tuh, aku pengen istirahat, pengen mandi kan. Masuk ke dalam lift, kok rasanya kok penuh ya, kayak aku tuh nggak sendirian, kayak ada banyak orang di situ padahal aku sendiri. Terus pintu kan kebuka nih di lantai 4, ting, kebuka, sepi, sunyi, bahkan suara binatang nggak ada, suara angin nggak ada, itu sunyi. Aku melangkahkan kakiku keluar dari lift, tiba-tiba netes tuh darah dari hidung. Wah, mimisan ini. Bayanganku waktu itu, dalam pemikiranku, aku kecapean. Karena aku kadang kalau kecapean suka mimisan. Tapi nggak pernah yang sebanyak itu. Ini beneran, pertama tuh cuman kayak netes 1, 2, terus habis itu kayak ngucur gitu loh, ngucur terus. Dan itu di 2 hidung loh, kanan kiri. Bukan cuman salah satu hidung, itu kanan kiri ngucur terus. Terus habis itu aku kebelet pipis pula. Jadi sebetulnya ya, kalau aku mau langsung ke kamar dan ke kamar mandi itu bisa. Karena apa? Kamarku tuh
di samping lift, di sebelah kanan lift. Jadi keluar lift kanan tuh udah kamarku. Tapi entah kenapa aku tuh malah ke kiri. Jadi di kirinya lift tuh ada toilet umum. Kalau misalnya kita masuk ke toilet itu, sebelah kiri itu langsung ada wastafel dengan kaca yang besar, cermin yang besar. Terus di depannya wastafel itu ada 2 bilik. Nah, aku kan posisi lagi kebelet mau kencing tuh. Udah nggak tahan banget. Jadi aku tuh megangin darah itu, nadai darah itu sambil aku kencing. Terus udah kan aku mau bersihin ini kan. Itu tuh nggak ada orang sama sekali. Bahkan aku nggak tahu dan nggak dengar ada orang masuk. Aku bersihin di wastafel, kan nunduk kan pasti. Aku bersihin kok kayaknya nggak berhenti ini darah ya. Aku ambil tisu, aku sumpel, terus kok kayak menggenang, kayak nggak enak gitu. Dibuka masih ngucur lagi. Dan itu aku basuh terus pakai air tapi kayak nggak hilang nggak habis sampai ada satu momen tuh. Aku merasa kayak ada orang ngantre di belakangku. Kayak ngantre dia kayak mau mau pakai wastafel juga. Walaupun harusnya aku sadar dong kalau ada orang masuk, sampingku pintu masuk kok. Atau kalau misalnya ada orang keluar dari bilik kamar mandi, bilik toilet itu mestinya aku ngeh dong. Tapi ini nggak tahu-tahu aja di belakangku. Aku masih sambil bersihin, kok kayaknya sih ini ya kok kayak samar-samar tuh rasanya kayaknya kok cantik. Karena wangi, jujur itu wangi, bukan wangi dupa ya. Aromanya dia tuh wangi. Terus aku kan mau ambil sabun nih. Otomatis meleng begini kan. Nah, waktu begini aku lihat ke kaca, bener, itu cewek tuh pakai baju congsam hitam. Terus rambutnya tuh bob gitu, kayak potongan rambut polwan gitu. Cantik mukanya, oriental banget, matanya sipit tapi tajam gitu. Terus makin lama kok auranya makin jahat ya. Jadi aku posisi di situ tuh aku nggak takut, tapi lebih ke kok jahat ya rasanya. Kok kayak ada aura dari dia tuh, kok kayak ada aura ingin membunuh kayaknya itu. Jahat banget bang, padahal dia tuh senyum juga enggak, jadi dia cuma mematong aja. Tapi makin lama rasanya auranya makin jahat. Terus itu pun ya setelah aku bersih-bersih, aku ambil tisu lagi, aku sumpel lagi hidungku pakai tisu. Aku masih sempet-sempetnya bilang maaf loh sama dia. Kayak maaf ya kak lama. Terus aku keluar. Tapi kadang cewek suka gitu ya. Kalau ngeliat cewek lain cantik tuh, dalam hatinya suka gitu. Wah, aura-aura pelakor nih. Oh enggak. Oh beda. Ini auranya jahat, aura membunuh. Oke. Gitu. Aku langsung keluar nih dari kamar mandi. Langsung sedetik itu juga, begitu melangkahkan kaki keluar, aku langsung ingat kalau pada saat itu aku udah tunangan kan. Udah pakai cincin tunangan. Cincinnya tuh aku lepas karena kan kena darah mau dibersihin. Aku taruh di pinggiran wastafel. Aku baru inget tuh, cincinku. Langsung balik. Itu tuh kayak cuman sepersekian detik aku langsung balik, itu udah nggak ada si cewek itu. Dia udah menghilang, ditelan bumi. Terus akhirnya masuklah aku ke kamar. Masuk ke kamar sempet masih bersihin, tapi aku nggak masuk kamar mandi ya. Aku bersihin gitu, bersihin hidung. Aku ganti tisunya, terus aku rebahan di kasur. Tahu-tahu dari belakang, jadi modelnya tuh ya, kamarnya tuh buka pintu sebelah kiri ini kamar mandi. Terus sampingnya kamar mandi kasur. Kebetulan waktu itu pesen yang twin bed. Jadi kasurnya ada 2 kasur, terus ada meja kecil, terus kasur lagi, terus jendela gede, itu jendelanya bisa dibuka. Terus ada balkon kecil banget, kayak cuman cukup 1 orang aja. Aku rebahan tuh. Dari belakangku itu ada yang duk. Ada yang gedor-gedor gitu. Nggak intens sih, tapi cukup ganggu aja, kayak karena aku pengen istirahat ya. Tembok itu? Tembok, digedor-gedor gitu. Aku pikir kan tukang kali ya, tapi bukannya harusnya kalau jam segini ini tukang udah kelar pekerjaannya. Itu kan berarti sekitar ya maghrib jam 6. Terus karena digedor terus itu,
Aku telepon lah ke resepsionis. Maksudku tuh aku pengen minta tolong resepsionisnya, tolong dikasih tahu dong kamar sebelah, jangan digedor-gedor. Kalian mau aktivitas apapun silahkan, tapi jangan digedor-gedor. Aku pengen istirahat. Tapi si resepsionisnya bilang, Kak, yang di samping kamar itu nggak ada tamu. Kosong. Oh, oke Mbak, makasih. Aku tutup langsung. Nah, setelah aku nutup pintu itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba aku tuh ngerasa mules. Pengen banget pup nih. Terus masuklah aku ke kamar mandi. Masuk kamar mandi sebelah kiri wastafel dengan kaca full, gede. Di depan itu langsung kloset, di sebelah kanan tuh tempat shower. Aku langsung pup tuh. Duduk kan? Sambil ngeden. Duh kok mataku ini kok kayak pengen lihat ke kaca ya, pengen lihat ke cermin. Kayak ketarik terus. Akhirnya lihatlah aku ke cermin. Nah, di cermin itu terpantulah sesosok perempuan pakai kayak apa ya, kayak daster, tapi dia kayak cuman kain gini yang ditelungkupin gini, rambutnya panjang banget sampai menuhin area shower situ. Panik dong aku, mampus lah. Satu-satunya jalan keluar di depanku, tapi ini belum bersih, belum beres. Kayak mana nih? Jadi lagi boker, setannya muncul. Iya. Tapi akhirnya tiba-tiba nggak mules lagi. Udah keluar belum? Udah, sempat setengah lah. Huh? Udah keluar masih kesimpen tuh. Masih kesimpen tuh. Itu tahu nggak? Ya, maaf bisa dinaikin lagi gitu ya? Udah keluar dinaikin lagi. Ini agak jorok ya, cuman memang itu yang terjadi pada saat itu. Aku nggak pakai pikir panjang. Aku langsung berdiri. Itu nggak aku siram, aku nggak bersih-bersih. Aku ambil celana, keluar aku dari kamar mandi. Di depan kamar mandi aku pakai celana, aku kabur keluar. Kabur aku langsung. Kebetulan kakakku itu, dia bawa motor. Jadi dia dari kosannya dia bawa motor, terus motornya aku bawa. Jadi aku langsung ambil kunci motor, pergilah aku. Cabut nih. Cabut terus habis itu sekitar jam sekitar jam 10-an. Sekitar jam 10-an aku balik lagi ke hotel. Aku sudah mencapekkan diriku. Jadi aku keluar tuh aku nyari capek supaya aku balik ke hotel, aku tidur. Dan aku berhasil dengan caraku itu. Aku keluar, aku mencari capek itu, terus aku balik ke hotel, aku tidur. Nah, pas tidur itu nggak ada kejadian apa-apa untungnya di malam pertama itu. Berarti tidur sendiri? Sendiri. Mama kan nemenin kakakku di rumah sakit. Terus hari berikutnya aku ke rumah sakit nih pagi. Terus sore dikasih tahu kalau besok kakakku udah bisa keluar. Lega dong. Akhirnya penderitaanku di hotel itu selesai. Puji Tuhan. Jadi tinggal semalam doang nih, besok udah bisa balik, udah bisa keluar dari situ. Terus sorenya mamaku ikut balik ke hotel karena harus ambil baju ganti, mau istirahat dan segala macam. Terus kakakku bilang, udahlah mama tidur di hotel aja. Kasian kalau tidur di sini, tempatnya tuh sofanya tuh kecil banget, kasian kan. Terus mamaku yang ya udah deh, tidurlah sama aku di hotel. Di malam kedua itu, karena aku tahu di kamar mandi itu ada, itu aku beneran dari hari sebelumnya aku nggak berani mandi bang, nggak mandi aku. Jadi pertanyaannya ceboknya di mana? Di pom bensin. aku ke pom bensin cuma untuk membersihkan pak. Aduh, ampun deh. Kalau ingat itu kok malu ya. Dan akhirnya karena aku tahu di kamar mandi itu ada si sosok itu, aku bilang sama mamaku, mama tidur di yang itu ya, yang di samping tembok kamar mandi. Aku alasannya supaya mamaku nggak kena AC. Bagus, ibunya ditumbalin. Niatnya supaya nggak kena AC, tapi memang niat buruk itu pasti ada aja balasannya ya. Itu aku langsung dibalas kontan kayaknya waktu itu. Aku tidur bersebelahan dengan jendela balkon.
Itu waktu itu, malam itu, aku tuh nggak tutup tirainya. Jadi kan tirai hotel tuh kan ada 2 lapis kan, yang tebal sama yang tipis. Yang tipis aja yang aku tutup. Angen-angenku di pikiranku tuh supaya besok pagi matahari terbit kena aku bangun. Karena aku emang agak susah bangun pagi. Terus lagi tidur, lagi mau merem. Kok ada perempuan? Di depan ini, di balkon itu kok ada perempuan berdiri di situ. Aku masih nggak tahu ya kenapa kok aku selalu melakukan ini, tapi ini kok selalu terjadi. Aku tuh selalu berpositive thinking terhadap setan. Aku masih berpikir itu adalah tukang perempuan. Tapi jauh di dalam lubuk hatiku tuh kayak, cantik-cantik, kenapa nggak jadi model aja? Kenapa malah nukang? Kayak manusia dari mana ini? Karena sebetulnya kalau ada orang di situ juga masih make sense karena masih ada scaffolding yang terpasang. Jadi orang bisa manjat. Tapi ngapain juga nih perempuan tengah malam nih waktu itu sekitar jam 2-an deh. Sekitar jam 2-an di depan balkonku ngeliatin aku tidur. Terus harusnya kalau sudah merasa aneh gitu, orang normal kan ya udah balik badan aja tidur, merem atau tutup aja gordennya kan. Kok tanganku ki nakal. Itu yang lapisan putihnya itu tak buka begini, set. Pakai tangan kan tidur begini nih. Aku bukaan, set. Iya. Ketawa dong dia. Ketawa. Aku tuh bener-bener begini terus, aku udah nangis aja aku, ya Tuhan kenapa ini? Aku sampai bener-bener membeku dari jam 2 sampai azan subuh. Begitu berkumandang itu azan subuh, langsung tanganku bisa lepas, set. Nangis. Nggak tidur aku. Dan itu si perempuan itu hilang. Tapi perempuannya ini itu beda dengan yang di kamar mandi kamar sama yang di toilet umum. Jadi ini tuh 3 sosok yang berbeda. Tapi kayaknya pentolannya itu yang nampakin diri di toilet umum itu. Karena dia auranya yang paling jahat dan kayaknya tuh paling gede energinya. Tadi dengar suara nggak? Gitu. Suara siapa ya? Tadi nggak denger nggak? Tadi gue mau motong cerita lu, tar dulu deh. Tapi tadi denger nggak? Parah banget. Itu jadi 3 sosok yang berbeda ada di situ. Kan kayak apa ya? Jadi nguras energiku juga gitu loh. Apalagi aku sampai nggak bisa tidur dan aku nggak tidur malam itu. Terus akhirnya aku pagi tuh langsung mengultimatum mama. Kayak hari ini kan Cici keluar nih dari rumah sakit, nggak usah nginep di sini ya, nggak usah ya. Kita pindah aja, pindah di hotel sebelah atau di mana, pokoknya kita harus pindah. Terus mamaku gini, emang kamu diliatin apa? Kok mama tahu? Kan aku kayak jadi langsung, kok tahu nih? Karena kan aku nggak ada cerita apapun ke mama nih. Terus mamaku bilang, soalnya kemarin aku diliatin di kamar mandi. Waktu lagi mandi. Mamaku udah setuju tuh untuk kita keluar dari situ. Terus aku jemput ciciku kan. Aku jemput, terus habis itu aku bawa ke, karena dia masih harus dipapah. Aku bawa ke kamar. Dengan entengnya dia bilang, extend deh semalam. Apaan sih? Aku nggak mau pindah aja ke yang lebih lebar. Aku mencari alasan yang masih make sense untuk dia gitu loh. Karena dia tuh orangnya cukup skeptis. Dia agak nggak percaya dengan yang gitu-gituan. Jadi aku berusaha untuk mencari alasan yang lebih masuk di akalnya dia. Yaitu cari yang lebih gede kamarnya. Nggak lah, ribet, males pindah-pindah. Aku harus dealing lagi with the three of them kan, kayak capek
baik banget ya Tuhan gitu. Terus ya udah deh, aku cari makan dulu. Aku keluar sama mama aku cari makan. Itu berarti masih siang loh. Siang itu sekitar jam setengah 12-an kok. Keluar cari makan siang, balik-balik. Ciciku udah di lobi dengan 2 koper kami. Terus dia bilang, aku udah check out, ayo kita pindah. Kayak, kenapa nih? Aku jadi curiga kan? Kenapa emang? Masa tadi aku lagi bersih-bersih, aku lagi mau ganti perban, masa ada perempuan di kamar mandi, rambutnya panjang banget, kata dia gitu. Oke, kita pindah gitu. Tapi ternyata ada satu barang yang ketinggalan di kamar, yang mau nggak mau harus diambil. Dan 2 wanita itu mengutus aku untuk, udah kamu ambil sana, kan kamu yang paling sehat. Kayak mentalku tidak. Tapi ya udahlah, siang-siang ini kan. Barang apa? Kruk itu loh. Jadi itu pegangan kakinya itu kan kanan kiri. Yang kiri ketinggalan, ditinggal sama dia kabur bawa yang kanan doang. Kan yang dioperasi kaki kirinya kan. Jadi dia kabur dengan si pegangan yang kanan itu. Dia nggak bawa yang lain-lainnya. Ya nggak bawa yang satunya. Terus akhirnya aku balik ke kamar, aku ambil. Nah, waktu aku balik ke balik ke lift. Lift itu kan nutupnya nggak jegrek gitu kan, nggak kan? Pelan-pelan kan? Nah, itu aku kayak dikasih ucapan selamat tinggal gitu loh. Jadi si cewek yang pakai congsam hitam itu pas ini lagi nutup gini, dia di depan pintu lift itu. Cuman ini senyumnya tuh kayak makin lama makin lebar, makin sobek gitu loh mulutnya. Sampai ke sini. Kan aku gemeter ya. Terus kayak yang anjir lah, untung nggak jadi extend di sini. Udah bersyukur aja tuh malam itu, hari itu. Terus akhirnya kita nggak jadi pindah hotel, kita akhirnya pindah ke apartemen punya saudara. Karena nggak mau terjadi yang aneh-aneh lagi. Akhirnya mama sama kakakku memutuskan untuk udah kita ke apartemen saudara aja, lebih aman bagi mereka. Aku nggak tahu kalau ternyata tuh berlanjut sampai ke apartemen. Sampai di apartemen tuh sore gitu. Apartemennya Ditinggalin. Sekeluarga di situ, ya suami istri sama anaknya 2. Memang tinggal di situ. Jadi ini bentuk apartemennya dulu ya. Pintu apartemennya tuh bukan pintu kayu tapi pintu besi yang lumayan berat gitu, agak tebel gitu. Terus begitu masuk itu, sebelah kanan tuh ruang tamu. Di sebelah kiri itu ada kamar tamu. Terus ada sekat tembok, ada gorden gitu. Kalau dibuka masuk itu ruang makan. Sampingnya ruang makan itu kamar utama. Terus ini ruang makan, ini kamarnya anak-anak. Depan kamar anak-anak dapur, sampingnya ini kamar mandi, terus ini area laundry. Aku masuk tuh, harusnya kan kami tidurnya di kamar tamu. Tapi ponakanku tuh dengan sangat baik hatinya kayak yang, kalian tidur di kamar kita aja, soalnya lebih gede dan lebih nyaman lah untuk kakakku karena habis operasi kan. Karena di kamar tamu tuh kasurnya lesehan, kan agak susah berdirinya. Jadinya tidurlah di kamarnya anak-anak. Nah jam 11 malam, ponakanku langsung masuk ke kamar. Terus ya sempat bersih-bersih dulu, terus masuk ke kamar. Terus sepupuku yang saudaraku yang punya apartemen itu juga masuk ke kamar. Aku kan masih bantuin kakakku nih. Terus setelah aku anterin dia ke kamar, aku bantu naik ke kasur, terus mamaku mandi. Selepas mamaku mandi, baru gantian aku nih yang terakhir aku mandi. Aku masuk kamar mandi kayak biasa aja. Tiba-tiba aku dengar tuh suara pintu tuh kayak dibuka, tutup, jegrek. Pintu kamar mandi? Bukan. Pintu luar? Pintu luar, pintu yang besi itu. Baru aku mikir, wah kenapa nih? Siapa nih yang keluar masuk? Masa ambil GoFood misalnya ya, masa buka tutup, kenapa? Baru aku udah selesai mandi, baru mau pakai baju, tiba-tiba itu pintu besi itu
dibanting, biar. Logikanya, pintu dibanting sekenceng itu harusnya ada yang bangun dong. Aku langsung buru-buru, aku buka pintu kamar mandi, gelap. Cuman ada satu lampu, itu lampu yang di dapur. Yang nyala tuh cuman itu aja. Yang lainnya gelap dan nggak ada orang. Terus kan lampu cuman satu tuh yang menerangi nih. Satu doang. Aku lihat di meja makan, itu kok ada cicikku. Ada kakakku di situ duduk. Aku samperin dong. Siapa tahu dia lapar, masih lapar, atau dia butuh apa, tapi nungguin aku, atau dia mau ke kamar mandi kan. Aku samperin dia. Aku juga nggak ada pikiran untuk nyalain lampu lain tuh nggak ada. Aku samperin dia, aku tanya, "Ci, kenapa? Butuh apa?" Hilang, tiba-tiba hilang. Dia hilang. Terus nggak lama, kayak sepersekian detik, aku dengar ada suara perempuan nangis. Dan itu suara cicikku. Tapi suaranya dari ruang tamu. Suara tangisannya kayak lirih, kayak merintih sakit gitu, kayak sakit banget rasanya. Aku tuh sampai ikut kebawa suasana, kok sedih banget. Dan itu aku masih nggak kepikiran untuk nyalain lampu manapun. Kan aku juga nggak bawa HP kan. HP kan ada di kamar. Aku nggak bisa nyenterin apa segala macam gitu. Harusnya ya logikanya kalau orang sudah mengalami satu aneh, ya udah balik aja nggak sih ke kamar. Aku tuh nyamperin sumber suara itu karena dalam bayanganku itu kakakku di situ. Mungkin dia nangis kesakitan, efek biusnya udah hilang atau gimana. Aku samperin dia. Bener, ada sosok yang persis plek ketiplek sama persis dengan kakakku duduk di sofa di ruang tamu itu. Tapi dia nunduk begini. Aku tanya, "Ci, kenapa? Sakit po?" "Ya tak bantu yo, balik ke kamar. Tidur aja, minum obat tidur." Gitu. Dia tahu-tahu berdiri dong. Berdiri tegak. Terus ketawa. Kayak ngejekin gitu loh, kayak ngejek banget. Setelah ketawa, tahu-tahu tuh ini posturnya tuh postur dia banget. Persis plek banget. Tiba-tiba ya tangannya kayak di film, beneran serius kayak di film, kayak patah. Terus nggak lama badannya dia itu ketekuk kebalik ke belakang. Ngek gitu. Dengan suara patahan tulang itu. Aku kan masih membeku ya, kayak matung banget, speechless dong. Wah, aku udah nggak di otak aku tuh udah kayak titik, nggak ada pikiran apapun di situ. Tahu-tahu dari kamar tamu itu kamar tamunya kebuka, terus ada yang narik aku ke dalam. Ternyata ponakanku yang narik aku, dan ternyata ponakanku itu sudah mendengar suara bantingan pintu itu. Dan mereka dua-duanya itu dengar ada yang nangis di ruang tamu. Nah, karena ada yang nangis di ruang tamu, mereka ngintip dari balik pintu. Dan mereka lihatlah itu kejadian tulang-tulang patah itu. Terus karena mungkin mereka juga ngelihat ada aku di situ, ditariklah aku ke dalam. Jadi mereka di dalam tuh, wah udah nangis kejer, ketakutan. Terus aku bilang, "Sudah tenang, duduk dulu, tenang, tarik napas." Terus aku ajak mereka tuh duduk melingkar gitulah, pegangan tangan, "Yuk kita berdoa yuk, berdoa nih, minta perlindungan nih, pokoknya terserah deh kamu mau berdoa apa, pokoknya berdoa, minta perlindungan." Aku bilang. Lagi di tengah-tengah doa, aku tuh mataku tuh kayak nggak nutup rapat gitu loh, jadi kayak masih ada bisa lihat sedikit. Ada kaki itu di tengah-tengah kita. Kakinya tuh kayak ngambang dari lantai tuh kayak ngambang sedikit gitu. Terus masih dengan suara ketawa yang sama. Suara ketawa yang sama dengan yang dari ruang tamu itu. Yang lirih tadi ya. Terus si ponakanku itu bilang ke aku kayak,
Dia sambil nangis kan, masih pegangan tangan gini. Tante, kayaknya kita kurang kusuk deh. Kata dia begitu. Terus, iya kita ulangi lagi ya, aku bilang kan. Terus diulangi lagi tuh. Diulangi lagi doanya, berusaha kusuk. Malah ganti jadi suara ketawa. Kita diketawain. Kayak kita lagi berdoa, kita diketawain. Terus waktu aku agak buka mataku sedikit ya. Tadinya kan kaki tuh di depan. Ini kepala. Tapi terbalik gitu loh. Jadi satu badannya dia tuh kebalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Nggak pakai baju. Makin kenceng dong doanya. Makin berusaha lebih kusuk lagi. Kayak bener-bener minta pertolongan banget. Tiba-tiba si sosok ini teriak. Dia teriak terus dia kayak kelempar keluar jendela. Terus mulai tenang. Terus aku bantu mereka untuk biar mereka bisa tidur duluan. Terus aku balik ke kamar, aku tidur. Baru besoknya langsung balik lagi ke Salatiga. Terus memang pernah muncul setan di apartemen itu apa baru itu doang nanya ke saudara? Aku sempet tanya ke ponakanku ya, karena kan yang papa mamanya tuh tidak mempercayai itu kan. Jadi yang punya kelebihan kan anak-anaknya. Jadi aku tanyanya ke anak-anaknya. Tapi mereka bilang tuh yang ada di apartemen itu tuh bukan ini tuh baru. Kayak dari luar. Lah aku nggak tahu deh ini yang dari luar ini dia ngikut dari hotel atau dari rumah sakit atau dari restoran Sunda, aku nggak tahu. Karena kan cuma 3 tempat itu doang yang aku datengin nih. Ngikutnya dari mana aku nggak tahu. Tapi ketika aku tanya mereka masih, si dia ini masih balik lagi nggak ke apartemen. Untungnya sih udah nggak. Jadi apa ya? Aku tuh sebetulnya ada rasa ingin tahu, pengen tahu banget asal usul 3 sosok ini. Tapi takut. Kayak karena aura jahat itu tadi loh. Daripada aku kenapa-napa kan, kayaknya mending nggak usah cari tahu. Tapi kenapa kira-kira perkiraan aja dia ngikutin sampai ke apartemen ngikutin juga gitu? Perkiraanku sih gini ya, karena kebetulannya apesnya pada saat itu aku lagi haid. Mereka kan suka bau darah kan, jadi mungkin ngikutin tuh karena itu. Mungkin ya. Tapi kalau yang si sosok yang pakai congsam itu, menurutku dia kayaknya memang ditanam di situ. Kita kan sering dengar ya kalau setan itu suka sama darah haid gitu ya. Kenapa setan nggak suka sama berak kita gitu? Nggak, kenapa sama darah haid gitu? Alasannya apa gitu? Padahal sama-sama kotor ya. Sama-sama kotor kan? Iya loh. Kenapa nggak? Kan bau juga kan? Kenapa nggak yang lain aja gitu? Karena kalau darah haid ya ke cewek doang, cowok kan nggak ada. Itu loh. Kan diskriminasi ya. Iya. Kayak nggak adil banget. Kenapa ya? Aku juga nggak ngerti. Tapi setelah itu nggak diganggu lagi Mbak Win? Nggak. Untungnya sih nggak. Jadi selesai di Bandung aja. Iya ya, tapi agak misterius juga ya. Hotelnya itu penuh sajen ya, setiap kamarnya, di depannya. Iya. Tapi aku sempet ini ngecek di Google kan, si hotel itu sekarang jadi bagus banget. Tapi nggak tahu ya dalamnya kayak gimana. Kira-kira di mana ke hotelnya? Nggak usah dicari tahu. Makasih Mbak Wil ya, udah datang dan bercerita. Hati-hati balik ke Salatiga. Yang penting jangan salah semua. Oke, akhir episode ini ambil baiknya buang buruknya dengan adanya kisah-kisah seperti ini. Jangan malah jadi takut, tapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Hati-hati, jangan sampai salah pilih hotel. Gue Fajar Ritya, Arjali undur diri. Ciao.